Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih penyajian data supaya data yang telah kita kumpulkan tadi ya bisa kita sajikan dengan baik dan jelas, mudah dipahami dengan tujuannya itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kemarin kita telah membahas juga bahwa statistika itu ada dua jenis. Yang pertama statistika inferensi dan statistika deskriptif dan statistika inferensi. Jadi yang akan kita pelajari sampai ke periode UTS ini adalah statistika deskriptif ya, di mana kita belajar menyajikan, jadi data-data itu kita sajikan dalam bentuk yang bermakna, diolah ya. Jadi sebelum disajikan itu kita olah dulu, kita sajikan dalam bentuk bermakna sehingga bisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi di penyajian data itu ada dua cara ya penyajian data yang sering digunakan oleh orang-orang, yaitu tabel dan grafik. Jadi hari ini kita akan belajar gimana sih membuat tabel dan grafik ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu bahwa tabel itu udah sering ya lihat tabel ya, udah sering sekali ya karena kan melihat tabel. Jadi secara umum tabel itu terdiri dari judul tabelnya, judul kolomnya, sel daftar, sama catatan ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu rekan-rekan penuhi untuk membuat tabel. Kalau ini nggak dipenuhi, berarti kita belum membuat tabel yang baik. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel, di mana tabel itu terdiri dari ini yang harus wajib ada itu adalah judul ya. Jadi tabel itu harus punya judul. Karena judul itulah yang akan merepresentasikan tabel kita ini tuh isinya apa gitu kan ya. Yang ini ada judul, kemudian ini ada judul kolomnya. Jadi setiap kolom itu harus punya judulnya apa gitu kan. Jadi kalau tabel tanpa ada judul kolom itu nggak boleh. Jadi harus ada judul kolomnya. Tiap kolom itu harus ada judulnya. Nih, ini ya. Kemudian sel daftar. Nah, ini tempat nilai-nilai dituliskan. Jadi ini ya, ini ada sel daftar. Kemudian ada catatan. Jadi biasanya di bawah tabel itu ada catatan. Misalnya sumber dari mana asal data ini. Misalnya sumber koleksi pribadi. Misalnya kalau kita yang mengambil data atau sumber dari BPS. Ini kelengkapan dari sebuah tabel ini ya. Jadi di tabel itu harus terdiri dari judul daftar, judul kolom, sel daftar, sama catatan. Jadi hal-hal ini yang harus rekan-rekan penuhi ketika membuat tabel ya. Nah, ini tabel ya ini ada ini yang tabel dalam bentuk baris dan kolom ya. Nah, ada juga tabel yang bentuknya daftar kontingensi. Nah, apa sih daftar kontingensi? Nah, ini ya daftar kontingensi ini misalnya rekan-rekan memiliki data ada dua variabel ya dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Ada dua faktor, contoh seperti ini. Kita punya data jumlah murid ya tingkat sekolah berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita sini ada dua faktor, yaitu tingkat sekolah sama jenis kelamin. Nah, bagaimana kita mau menyajikan data tersebut? Nah, jadi kalau kita punya data ada dua ada dua faktornya ya. Kita bisa bikin daftar kontingensi seperti ini. Contoh, misalnya kita mau menyajikan banyak murid berdasarkan tingkat sekolah dan jenis kelamin. Nah, kita bikin seperti ini juga bisa ya. Tingkat sekolah misalnya nih SD, SMP, SMA, dan ini jenis kelamin. Misalnya laki-laki SD. Nah, ini laki-laki SMP, laki-laki SMA. Nah, jumlahnya ini kalau kita punya data dua variabel. Jadi bisa kita gambarkan tabelnya dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Kalau tiga dimensi gimana, Bu? Kalau saya punya tiga variabel, nah itu bisa kita bentuk gambar tiga dimensi, tapi sulit ya gambar tiga dimensi. Jadi kalau seandainya rekan-rekan punya data dua variabel ya, dua faktor atau dua kategori, bisa digambarkan seperti ini aja nih. Ini contoh tabel daftar kontingensi. Ini ya dalam bentuk tabel, ada tabel baris kolom seperti ini, kemudian ini daftar kontingensi, selanjutnya ada tabel dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini
ini. Jadi data-datanya itu kita kelompokkan. Saya kasih ilustrasi kenapa sih kita perlu menggambar tabel distribusi frekuensi ya. Misalnya saya ini lagi melakukan sensus penduduk gitu kan ya. Penduduk itu kan umurnya ada yang baru lahir sampai ke 100 tahun anggap aja ya. Kalau kita tidak membuat daftar distribusi frekuensi, ketika kita mau bikin tabelnya itu tuh capek banget gitu. Misalnya ini umur, frekuensi ya, ada berapa banyak kayak gitu kan, frekuensi. Nah, misalnya umur orang setahun, misalnya ada 5 anak gitu. Umur 2 tahun ada 10 anak. Umur 3 tahun ada 12 anak gitu kan. Sampai 100, penuh dong ya. Tabelnya banyak gitu. Kalau seandainya kita tidak membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kalau seandainya lebih lebih memudahkan kita untuk menyajikan data, lebih baik kita bikin tabel distribusi frekuensi seperti ini. Misalnya rentang umur. Misalnya 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Ini kan lebih enak ya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa? Misalnya 1 sampai 5 tahun. Jadi pengamatan kita dari anak umur 1 sampai 5 tahun itu ada 6 anak misalnya. Ada 5 anak. Misalnya seperti itu ya. 6 sampai 10 tahun ada 15 anak. Seperti ini kan lebih mudah ya. Ketimbang kita menggambarkan tabelnya seperti ini. 1, 2 kita. Jadi kalau seandainya ada usia yang 100 tahun kita temukan gitu kan, capek dong kita menuliskan umur 1 sampai 100 ya. Lebih baik kita bikin tabelnya seperti ini nih, tabel distribusi frekuensi ya. Jadi ada interval umur seperti ini. Jadi umur 1 sampai 5 tahun ada berapa anak, umur 6 sampai 10 tahun ada berapa anak. Ini kan lebih memudahkan kita ya ketimbang kita membuat tabelnya seperti ini, kita urutkan dari 1 sampai 100 ya. Banyak nanti baris yang dibutuhkan. Begitu ya, itu contoh tabel-tabel ya. Tadi kita kenal ada tabel daftar baris kolom, tabel daftar kontingensi, kemudian tabel daftar distribusi frekuensi seperti ini ya. Jadi data kuantitatifnya itu kita bikin menjadi beberapa kelompok ya. Misalnya gini, umur dari 17 sampai 20, 21, 24. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana sih membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, ini contoh tadi ya bahwa tabel itu terdiri dari ini ada judul ya, kemudian setiap kolomnya memiliki judul, ada daftar isiannya, ada catatannya. Catatannya apa? Misalnya sumber data olahan atau dari BPS itu harus kita sebutkan gitu kalau kita membuat suatu tabel. Ada keterangannya, jadi kita tahu ini asal datanya dari mana seperti itu kayak gini ya. Jadi ini sudah memenuhi kaidah dari tabel ya, harus ada judulnya, ada judul kolomnya, ada daftar isiannya ini, kemudian ada catatannya, sumbernya dari mana. Nah, selain tabel, orang juga menyajikan data itu dalam bentuk grafik ya atau diagram. Nah, jadi di sini kita kenal ada diagram batang ya. Ini rekan-rekan sudah pernah melihat ya diagram batang. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Ini contoh diagram batang. Jadi itu dia dibuat tegak ya seperti ini. Jadi sumbu X-nya itu kita sumbu datar atau sumbu X-nya ini ya ini untuk kategorinya. Kemudian sumbu Y-nya itu untuk ininya ya frekuensinya ada berapa seperti itu. Ini saya kan udah sering banget nih lihat grafik batang. Kemudian ada diagram baris, nah misalnya atau diagram garis ya. Ini kalau seandainya kita memiliki data yang bersifat time series ya atau kesinambungan, kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram baris seperti ini ya. Misalnya kayak gini, sumbu X-nya menyatakan tahun, sumbu Y-nya menyatakan jutaan rupiah misalnya pendapatannya berapa. Jadi kalau kita punya data time series ya, bisa kita gambarkan dengan diagram baris seperti ini. Nanti kita akan praktikum ini.
Kemudian diagram lingkaran atau pie chart ya, rekan-rekan sudah sering ya melihat kalau di sekolah-sekolah itu kan suka ditampilin misalnya banyaknya siswa kayak gitu kan bisa ditampilin dalam diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran itu dia itu tiap sektornya itu melukiskan kategori data ya. Contoh seperti ini, saya kasih contoh, misalnya kita punya data banyaknya mahasiswa FST, anggap aja lah total mahasiswa FST itu ada 1000 ya. Misalnya SI itu ada 500. Misalnya biologi itu ada 200, fisika itu ada 200, anggap aja lah ya. Kemudian apa lagi biologi? Kimia, mahasiswa kimia itu ada 100. Nah, bagaimana kita membuat pie chart-nya? Berarti pie chart-nya ini ya, lingkaran. Jadi kita bikin dulu persennya. Berarti SI itu 500, berarti 500 per 1000 ya, ada 50%. Itu biologi 200 per 1000, berarti 20% di sini ya. 200, ini 20%. Ini 10%-nya. Berarti tinggal kita gambaran aja di sini. Ini SI ya, berarti separohnya. 50%-nya. Kemudian biologi fisika, anggap aja lah segini ya pembagiannya. Biologi misalnya ini, fisika, kimia. Sorry jelek. Seperti itu diagram pie chart. Nah, jadi setiap sektornya itu menyatakan porsinya berapa. Kayak SI, 50%, oke berarti segini. Biologi 20%, fisika berapa persen ya, seperti itu. Ini contoh untuk pie chart. Nah, nanti kita akan praktikum bagaimana sih menggambarkan pie chart ya. Nah, ini contoh ya, misalnya keperluan biaya. Pos A 28%, terus pos B 18%, totalnya kan 100% ya. Nah, kemudian kita gambarkan ini pie chart-nya seperti ini ya. Nah, selain pie chart, ada diagram lambang karena orang-orang kan ada yang susah ya membaca diagram, sehingga kita bikinlah simbol seperti ini. Misalnya contoh diagram pemakaian jumlah mobil gitu. Ini tapi jarang sih orang gunakan ya. Nah, selanjutnya ada diagram peta. Jadi supaya memudahkan kalau untuk data-data spasial ya, misalnya ini contoh nih peta yang ini melukiskan pembagian wilayah PLN. Nah, misalnya bisa kita gambarkan petanya, kemudian wilayah PLN-nya ada berapa banyak, seperti itu. Ini lebih bisa memudahkan ketimbang hanya dibentuk tabel, misalnya apa ya, sebaran COVID gitu kan ya. Kalau dalam bentuk tabel mungkin susah juga orang bacanya, tapi kalau dalam bentuk peta misalnya ada peta, kemudian ada jumlah sebaran datanya, itu lebih mudah kita baca. Misalnya, oh Jambi berapa, Padang berapa, dari petanya kan lebih mudah ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana sih membuat diagram peta. Nah, ini rekan-rekan saya membahas secara cepat aja, karena kan sudah banyak yang sudah tahu ya, apa-apa aja itu diagram-diagram itu apa aja ya. Nah, ini saya lihat kesimpulan bahwa dalam penyajian data itu ada dua cara ya, bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan grafik. Tabel itu terdiri dari 3 jenis ya. Pertama, tabel dalam bentuk baris kolom, kemudian bentuk daftar kontingensi, sama tabel distribusi frekuensi. Kemudian bentuk jenis diagram itu ada 5, ada diagram batang, ada diagram garis, ada bentuk diagram lingkaran, ada diagram lambang, dan diagram peta. Itu akan kita praktikum ya, menggunakan RStudio. Itu tadi saya penjelasan secara cepat aja ini, jadi silakan kalian baca-baca lagi ini pembagian penyajian data ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja lagi masuk ke distribusi frekuensi. Di salah satu bentuk tabel itu adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini silakan kalian kalau ada pertanyaan
boleh langsung di kolom chat ya, atau langsung diinterupsi juga boleh. Karena saya mau menjelaskannya agak-agak secara cepat sedikit ya, supaya materi kita terkejar gitu. Oke, jadi ini salah satu tampilan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel frekuensi ini secara umum dia menyusun data yang kita miliki dalam suatu kelompok-kelompok gitu kan ya. Nah, ini contohnya kita langsung aja lihat contohnya. Nih, frekuensi tiap kelas menunjukkan banyaknya pengamatan dalam kelas yang diamati. Contoh seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya kita punya nilai mata kuliah statistika dasar mahasiswa R6 misalnya seperti itu. Nah, kan nilai itu kan dari 0 sampai 100 ya. Kalau kita turuskan misalnya yang dapat nilai 20 berapa, yang dapat nilai 21 berapa, itu kan tentunya banyak banget tabel yang akan kita bikin. Nah, jadi lebih baik kita bikin seperti ini ya, tabel frekuensi. Oke, kita lihat di sini ada berapa banyak kelasnya. Ada 5 kelasnya. Ada berapa selangnya? Selangnya 10. Nah, menentukan banyaknya kelasnya, selangnya ini tidak ini ya, maksudnya tidak sembarangan kita menuliskannya. Kita harus ada caranya. Bagaimana sih menentukan banyaknya kelas, selangnya berapa gitu. Nah, kita pelajari ya. Kita langsung aja sih masuk ke ini ya, karena ini bisa kalian baca. Oke, bagaimana sih tahap pembentukan tabel frekuensi? Jadi yang pertama itu adalah kita tentukan dulu banyak kelasnya. Jadi kita mau bikin tabel distribusi frekuensi itu nggak ujuk-ujuk kita tentukan kelas, misalnya saya mau menggunakan kelasnya 5, 4. Nah, enggak ya, jadi tergantung dari banyaknya datanya. Jadi banyaknya selang kelas bergantung pada jumlah datanya yang kita miliki. Nah, untuk menentukan banyak kelas, kita bisa gunakan rumusnya ini. Kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, ini pakai kalkulator ya nyarinya ya. Jadi banyaknya kelas itu adalah 1 tambah 3,3 log N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data ya. Nah, N itu adalah banyaknya data. Oke, nah itu nanti kita cari kelas sama dengan banyaknya kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data kita miliki. Oke, kemudian kita tentukan lagi selang kelas. Nah, setelah kita mendapatkan berapa banyak kelasnya berapa gitu kan ya, kemudian kita tentukan selang kelas. Banyaknya kelasnya yang mana sih, Bu? Ini banyaknya kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, berarti kelasnya ada 5. Selang kelasnya yang mana sih, Bu? Yang ini. 51 sampai 60. Selangnya itu berarti ada 10 ya. Coba 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti ada 10 selangnya. Gitu. Ya. Tahu dari mana selangnya, Bu? Ya, itu kita cari. Menentukan selang kelas. Nah, ini rumusnya interval sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas kan sudah kita dapatkan ya tadi sebelumnya. Untuk menentukan range-nya gimana, Bu? Range itu rumusnya adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Jadi selisih nilai maksimal sama nilai minimal. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah gitu kan. Itu rumus untuk mendapatkan interval ya. Range dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya apa lagi yang kita tentukan? Yang kita tentukan adalah penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Jadi untuk kelas pertama misalnya contoh seperti ini 51. Wah, 51 ini adalah nilai minimum. Nilai minimum. Jadi kita start mulai dari batas kelas terendah. Berarti nilai minimum, kemudian selangnya, misalnya kita dapatkan selangnya 10, berarti 51 sampai 60 seperti itu. Oke, kita langsung aja ya ke contoh kasusnya, ya kita hitung sama-sama ya di sini. Oh, sorry, belum ya. Nah, ini ada frekuensi. Berarti frekuensi ini adalah banyaknya amatan. Misalnya
di nilai orang 51 sampai 60, ada berapa orangnya? Ada 5. Oh, berarti ada 5 orang yang berada di nilai di selang 51 sampai 60. Frekuensi relatif itu apa, Bu? Ini ya, frekuensinya dibagi dengan banyaknya data. Jadi misalnya datanya ada 45, berarti 5/45, 0,11 itu adalah frekuensi relatifnya. Berarti ada 11% orang yang nilainya itu di antara 51 sampai 60. Seperti itu ya. Nah, frekuensi kumulatif itu apa sih, Bu? Ya, kumulatif, namanya kumulatif ya. Dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi setiap kelas. Misal gini, di selang 51 sampai 60, frekuensinya ada 5 orang. Berarti frekuensi kumulatifnya 5. Kemudian di kelas 61 sampai 70 ada 8 orang. Oh, berarti frekuensi kumulatifnya 8 tambah 5, 13 gitu. Di kelas 71 sampai 80 frekuensinya itu ada 19 orang. Jadi kita tambahkan di sini 19 tambah nilai 13 ini jadi 32. Itu contoh frekuensi kumulatif. Dan totalnya terakhir adalah 45 ya, karena kan banyak data kita adalah 45. Frekuensi kumulatif ya. Ya kita langsung aja sih ke contoh soal ya. Misal gini. Berikut ini adalah data siswa yang hadir mengikuti bimbingan belajar pada 20 hari terakhir di suatu lembaga bimbingan belajar. Misalnya, ini ada tempat les ya, tempat les. Jadi dia mencatat setiap hari siswa yang hadir itu berapa. Dia berarti mencatat 20 hari. Berarti banyaknya data kita itu ada 20 gitu ya. Banyaknya data kita itu ada 20. Di N sama dengan 20. Nah, ini datanya. Jadi datanya itu kita urutkan. Ini sudah diurutkan ya. Misalnya sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar gitu. Nih. Ini datanya. Jadi misalnya kalau data kita masih ngacak, perlu kita urutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini data siswa yang hadir 20 hari terakhir ya. Anggap aja lah hari pertama ada 6 yang datang, hari kedua 7 orang, misalnya hari yang ke-20 ada 35 orang yang datang seperti itu. Nah, ini kita urutkan aja biar lebih mudah. Kemudian langkah pertama itu adalah kita tentukan kelas ya, tentukan kelas. Tentukan kelas data. Nah, rumus kelasnya itu adalah 1 tambah 3,3 log N. Oke, ini saya catat aja supaya kita bisa hitung sama-sama. Sorry, saya catat dulu ya. 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 21, 23, 2, sama-sama ya kita kerjakan ya. 27, 31, 31, 31, 31, 33, 34, 35. Oke, nah ini data yang kita punya ya, data banyaknya siswa yang hadir. Berarti N itu adalah banyak data. Banyak data kita ada 20 data ya. Nah, kita mau menentukan kelas. Kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N ya. Nah, ini pakai kalkulator ya. 3,3 log 20. N, banyaknya data kita kan ada 20 ya. Oke, silakan kalian cari pakai kalkulator. Ini pokoknya hasilnya berapa? Kalau salah hasilnya 5,2 ya. 5,2. Nah, kalau pecahan seperti ini gimana, Bu? Kelas itu kan jumlahnya bulat ya, berarti kita bulatkan. Ya, sekitar 5. Jadi, kita memiliki ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Ada 5 kelas kita miliki ya. Nah, ini contohnya. 5 kelas itu yang kayak mana, Bu? 5 kelas itu kayak gini nih, ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas gitu ya. Selanjutnya, kita tentukan interval ya, interval selang. Nah, rumusnya itu adalah range
dibagi dengan banyaknya kelas. Rate-nya itu adalah nilai yang tertinggi, kita kurangi dengan nilai yang terendah. Makanya tadi perlu kita urutkan ya. Nah, nilai yang tertingginya berapa nih? 35. 35 dibagi nilai terendah. Nilai terendahnya berapa? 6 ya. Oke, dibagi K, banyak kelas. Banyak kelasnya berapa? Yang sudah kita dapatkan tadi. Ada berapa banyak kelasnya? 5. Ada 5. Oke ya, jadi di sini 35 kurang 6 adalah 29. Bagi 5 ya sekitar 5,8 lah ya. Jadi kita bulatkan jadi 6. Jadi sekarang interval yang kita punya itu adalah 6. Nah, sekarang kita tentukan selang-selangnya ya. Nah, jadi misalnya gini, kelas pertama. Kelas pertama ini kita mulai start dengan batas yang paling minimal ya. Batas paling minimal itu nilainya adalah 6. Nah, oke, berarti kita mulai dari 6. Karena kita punya selang itu adalah 6, berarti intervalnya itu adalah 6 ya. Berarti dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dari 6 sampai 12 gitu ya. Kemudian kelas kedua, kita lanjut lagi dari 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 13 sampai 18. Kelas ketiga, berarti mulai dari 19 ya. Ini benar nggak sih saya tuh 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya, sorry ya. Ya, saya apa dulu? Saya ngitungnya salah. Di kelas yang pertama itu 6. Nah, ini kalau seandainya belum biasa, kita urutin aja gini. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini maksudnya ya, rentangnya ada 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti di sini sampai 11. Nah, gitu ya. 6 sampai 11. Oke, berarti yang kedua 12. Kita hitung 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, berarti ini 17. Kelas ketiga, berarti mulai 18 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Yang keempat, kelas keempat, berarti dari 24 ya ini. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini 29. Kelas kelima, berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, ini. Berarti ini. Nah, ini ya kelasnya dari 1 sampai ke 5. Oke, ini. Itu kita menentukan intervalnya ya. Nah, ini. Nah, ini. Tadi ya kita cari 6 sampai 11, 12 sampai 17, gitu, 30 sampai 35 terakhir. Nah, kemudian pengamatan kita 6 sampai 11 ada berapa frekuensinya? 6 sampai 11 ada berapa frekuensinya? Oh, ada 3. Oke. Kemudian 12 sampai 17. 12 sampai 17 ada 3. Jadi frekuensi yang ini itu adalah pengamatan kita di interval 6 sampai 11. Frekuensinya ada 3 gitu. 12 sampai 17 ada berapa nilainya? Ada frekuensinya ada 3. Nah, terus ya ini sampai totalnya. Jadi kita bikin tabelnya seperti ini. 6 sampai 11. Frekuensinya 3. Berarti frekuensi relatifnya adalah banyaknya frekuensinya ini dibagi dengan total data. Ada 20 ya datanya. Berarti ini ada 15%. Seperti itu. Ini frekuensi kumulatifnya. Kemudian kelas 12 sampai 17 ada berapa frekuensinya? Ada 3. Kita lagi relatifnya ya. Kemudian kita hitung kumulatifnya 3 tambah 3 6. Kemudian di kelas berikutnya frekuensinya ada 5 ya.
Kita cari frekuensi relatifnya. 20 ini adalah banyaknya data ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya, frekuensi ini ya, 18 sampai 23, selang 18 sampai 23 ini kita tambahkan ke frekuensi sebelumnya, jadi 11 seperti itu. Jadi totalnya nanti itu adalah 20 Hz nih. Seperti itu. Silakan ya rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Coba saya kasih challenge ini untuk karena kita punya data ini ya, misalnya data kita, saya punya nilai ini berapa nih? Oke deh, nih ada 10 ya datanya. Nah, silakan siapa yang mau mencari banyak kelasnya. Silakan disiapkan juga kalkulatornya ya. Oke, ini berapa nih? Banyak kelasnya, gimana cara nyarinya? Kelas sama dengan kelas sama dengan gimana nih? 1 tambah 3,3 log. Oke, 3,3 log. Log berapa? 10. 10. Silakan dicari. Berapa nih? 4,3. 4,3. Oke, 4,3. Berapa? Jadi kita bulatkan jadi 4 ya. Jadi banyak kelasnya itu ada 4. Oke, untuk intervalnya berapa nih? 25. R bagi K. R-nya ada berapa nih? Range-nya berarti yang paling tinggi nilainya 45 ya. 45. 45 kita kurang 20 bagi 4. Berapa nih? 45 kurang 20. 25 ya. 25 bagi 4 berapa? 6,25. 6,25 berarti kita bulatkan jadi 6 ya. Oke, sekarang kita punya banyaknya kelas 4, intervalnya 6. Berarti kita mulai dari, kalau kelas pertama itu berarti berapa nih? 20 sampai 25. sampai 25. Oke, berarti kelas kedua 26. 26 sampai 31. sampai 31. Oke. Kelas ketiga 32 sampai 37 ya? 37. Iya. Kelas keempat berapa nih? 38 sampai 43. sampai bisa ini karena kan dia sampai 45 ya. Yang terakhir ini boleh dia lebih ya. Itu kita hitung benar nggak nih? 20 sampai 25. Oke, 26 sampai 31. Kemudian 32 sampai 37. Kemudian di sini 38 sampai 45 bisa ya. Nah, gitu. Ini boleh lebih, yang terakhir boleh lebih gitu. Ini pengamatan 20 sampai 25 nilainya. Oh, berarti ada 3 nih ya. 26 sampai 31. Ada 1 nih. 32 sampai 37 itu ada 2. Ya, kemudian 38 sampai 45 ada 4. Itu jadi totalnya ini ada 10 data seperti itu ya. Jadi rekan-rekan sudah tahu cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Itu ya, nanti bagi yang ketinggalan mungkin bisa dilihat di materinya ya. Yang penting kita tahu bagaimana mencari kelas, kemudian mencari rentang ya, rentang selang intervalnya seperti itu. Oke, silakan rekan-rekannya kalau ada pertanyaan terkait dari bagaimana sih menentukan tabel distribusi frekuensi sebelum kita mencoba untuk praktikum ya, praktikum penyajian data. Jadi silakan dibuka
RStudio-nya karena kita akan mencoba untuk penyajian data. Ya, kalau tidak ada, ya karena ini mudah ya membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mencoba untuk praktikum penyajian data. Jadi silakan dibuka RStudio-nya ya. Nah, di sini materinya juga sudah ada, saya share di LMS bagaimana kita membuat bar chart ya atau diagram batang. Sorry ya, ini iklannya banyak ya sampai Nita Gunawan keluar nih. Jadi silakan ini kita akan praktikum menggunakan RStudio. Nah, ini di RStudio itu bisa untuk visualisasi data ya. Jadi pengolahan data itu bisa kita menggunakan RStudio. Nah, di sini kita menggunakan function yang namanya itu bar plot ya, bar plot ya. Ini tuh untuk function untuk memanggil diagram batang. Nah, di sini ada H, xlab, ylab, main sama names.argument dan kolom ini apa sih ya? Jadi H itu adalah vektor. Ini bisa juga sih namanya yang lain juga boleh, misalnya namanya apalah gitu bisa kita ganti. Nah, jadi H ini adalah vektor yang terdiri dari numeric value. Jadi biasanya untuk yang di sumbu Y itu loh ya, sumbu Y, nilai-nilai yang di sumbu Y. Xlab itu adalah label untuk sumbu X, Ylab itu adalah label untuk sumbu Y, main itu adalah judul di atasnya. Names.argument ini adalah vektor, nama vektor yang ada di sumbu X. Call ini adalah untuk warna ya, warna. Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini kita mau bikin diagram batang untuk pendapatan suatu perusahaan. Jadi kita memerlukan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi di sini sumbu Y itu isinya adalah pendapatan perusahaannya berapa, yang sumbu X-nya itu adalah untuk ininya ya, vektor bulannya, misal seperti itu. Nah, misalnya kayak gini, Maret pendapatannya 7 juta, misalnya April pendapatannya 12, jadi harus berurutan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah functionnya bar plot, ini H ya, nilai yang untuk sumbu sumbu Y, names.arg sama dengan M, berarti ini adalah vektor nilai untuk yang sumbu X ya. Xlab ini label untuk sumbu X, Ylab ini adalah label untuk sumbu Y, call blue ini adalah warna untuk grafiknya ya. Main itu adalah judulnya apa, revenue chart ya, berarti ini adalah chart yang menggambarkan pendapatan suatu perusahaan. Border sama dengan red. Border itu berarti yang ini ya, yang hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita tinggal panggil aja ya, silakan rekan-rekan di copy aja, saya copy aja. Jadi ini kalau kita mau menuliskan data di R, itu kita bikin vektor. Nah, caranya seperti ini ya, C itu melambangkan vektor. Isinya apa? Kalau bentuknya dia itu adalah apa, kayak numerik, nggak perlu kita kasih tanda kutip 2. Tapi kalau dia bentuknya karakter seperti ini, kayak bulan ya, bulan, nah itu kita perlu tuliskan tanda kutip 2 seperti itu. Ini cara kita create data for the chart ya. Ini datanya, saya copy aja. Saya copy. Nah, saya langsung masuk ke RStudio aja. Ini tampilan RStudio saya. Ini, silakan kalian buka RStudio-nya, saya copy paste aja data kita ya. Dari data kita bikin vektor data untuk sumbu Y, yang ini sumbu X. Ini saya enter. Nah, ini ya. Nah, ini sudah data kita sudah masuk ya, ini data kita. Oke, selanjutnya saya copy lagi aja ini perintah untuk bikin plot the bar chart. Jadi ini fungsinya bar plot. H ya untuk sumbu Y-nya, names.arg vektor untuk sumbu X ya. Ini Xlab ini adalah label sumbu X. Ylab ini adalah untuk yang di sumbu Y-nya ya, label untuk sumbu Y. Oke, kita ini copy. Kita copy aja. Oke, ini.
Oke, ya kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, ini tadi label untuk sumbu X, ini label untuk sumbu Y, ini faktor nilai ya, ini tadi, yang C tadi, ini, sorry, yang H tadi, ini nilai untuk sumbu Y, kemudian ini yang M, Maret, April, Mei, Juni ini adalah nilai untuk sumbu X ya. Oke, ini tadi main itu judul, X-Lab month itu adalah label untuk sumbu X, Y-Lab ini adalah untuk label sumbu Y. Oke, rekan-rekan sudah ada yang berhasil untuk menampilkan grafiknya. Gimana? Ada yang sudah berhasil? Sudah. Sudah, oke ya. Sudah, ini gampang. Jadi silakan kalian explore sendiri banyak contoh-contohnya di internet ya. Terus kita akan lanjutkan lagi yang lain yaitu pie chart ya. Kita coba untuk yang pie chart. Pie chart. Nah, ini ya. Diagram lingkaran. Nah, ini pie chart. Nah, jadi diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran kita akan gunakan R untuk bikin pie ya. Jadi ini adalah diagram lingkaran. Jadi functionnya ini adalah function pie ya, pie. Kalau tadi kan bar plot untuk diagram batang. Nah, ini adalah pie. Jadi di sini terdiri dari X, labels, radius, main, count, sama clockwise. Nah, ini apa sih masing-masingnya? Seperti biasa ya, yang ini adalah vektor nilainya. Kemudian containing numeric value, berarti ini adalah vektor nilainya. Labels itu adalah untuk memberikan description untuk setiap slice-nya. Radius itu berarti circle pie-nya ya, lingkaran pie chart-nya. Main ini adalah judulnya, kalau ini untuk memberikan warna ya, color palette-nya. Oke, kita langsung aja lihat contoh, misalnya seperti ini. Nah, ini yang lengkap ya, ada legend-nya sekalian. Nah, ini kita X ini adalah numeric value-nya ya. Labels-nya berarti kayak gini. London berapa nilainya? Ada 21 nilainya. New York nilainya berapa? Tapi kalau pie chart itu kan bentuknya persen ya. Bentuknya persen. Jadi ini perlu kita hitung dulu ya pie persennya dengan rumus ini. 100 kali X ya dibagi dengan total nilai X. Nah, itu kita dapatkan persentasenya. Ya, ini langsung aja di copy aja rekan-rekan. Saya copy aja ya nih. Kita masuk ke R Studio kita. Ini saya enter. Nah, datanya sudah masuk ya nih. X ya, kemudian pi persennya, persentasenya. Kemudian kita panggil function pi-nya di sini nih, kita copy aja nih. X ya, nilai-nilai X tadi ya. Labelsnya, nah labelnya itu kita menggunakan persentase tadi. Makanya kita panggil pi persen. Jadi label sama dengan pi persen. Main itu adalah judulnya ya. Yang lainnya ini untuk warna. Kemudian di sini legendnya ya. Oke, ini silakan di copy aja di sini. Saya copy. Kan saya panggil di sini. Nah, ini udah dapat ya. Jadi labelsnya di sini makanya labelsnya itu adalah label sama dengan pi persen. Tadi kan kita udah mencari ya pi persennya berapa. Lalu di sini kita panggil label sama dengan pi persen. Jadi di sini labelsnya itu menggunakan persentase. Kemudian di sini ada legendnya atau legendnya ya. Berarti di sini London, New York. Nah ini contoh visualisasi data dari city pie chart ya. Kita coba lihat lagi contoh yang lainnya untuk pie chart yang sederhana ya. Yang ini. Oh, ini aja ya.
Oke, kita copy aja nih nilainya ya. X, kemudian labelsnya ini labelsnya dia tidak menggunakan pi% tadi, dia menggunakan labels nama negara aja. Oke, kemudian kita panggil ya ini pi, nilai X-nya labelsnya tadi dia menggunakan nama negara. Ya, kalau contoh sebelumnya kan kita menggunakan labelsnya itu adalah persentasenya ya. Nah, ini kalau ini labelsnya nama negara aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi persennya nggak ada ya, karena function 5%-nya tadi tuh nggak kita hitung. Nah, ini contoh untuk pie chart. Sampai sini bisa diikuti untuk menggambar diagram pie. Sudah ada yang berhasil menggambarkan diagram pie-nya? Halo? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, yang penting rekan-rekan tahu ya, penyajian data, pemaknaan dari penyajian data. Jadi R ini ya tools aja sih dia. Nah, kemudian kita coba lagi untuk diagram grafik ya, diagram grafik. Bagi yang ketinggalan bisa dicoba-coba ya sendiri. Nah, ini diagram garis, diagram garis ya seperti ini. Nah, ya ini seperti ini diagram garis. Contoh ya, kita mau bikin grafik, misalnya apa ya? Misalnya kayak grafik curah hujan gitu ya, curah hujan. Grafik curah hujan. Nah, ini contoh ya, ini vektornya kita bikin. Kita bikin ya, misalnya curah hujan bulan ke-1 7, bulan ke-2 12, misalnya seperti itu. Ini kita bikin vektornya. Nah, kemudian kita panggil function-nya. Kita panggil function-nya di sini kita gunakan kalau untuk diagram garis plot ya. Jadi V ini adalah nilai vektornya. Type ini adalah type dari titik-titiknya yang mau bentuk titik atau bentuk garis ya seperti itu. Ini xlab ini untuk label X ya, ylab ini untuk label Y-nya sembunyinya. Main ini adalah judulnya. Oke, kita langsung aja kita enter. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ini nilai X-nya tadi vektornya ya, nilai numeriknya. Hanya bulan ke-1 7, bulan ke-2 ada 12 ya. Bulan ke-3 ada 28, bulan ke-4 ada 3 curah hujannya, bulan ke-5 ada 41 ya. Jadi dia menggambarkan ini ya grafik garis. Oke, sampai sini sudah ada yang berhasil mencobanya? Sudah ya? Sudah ya, ini mudah. Jadi silakan kalian dieksplor. Jadi tutorialnya banyak di internet ya, jadi silakan dieksplor. Itu tadi pengenalan, jadi yang lebih detailnya silakan kalian eksplor ya. Bagaimana membuat ya grafik batang, kemudian grafik pie, lingkaran, kemudian grafik garis ya, seperti itu. Nah, nanti project kalian itu tadi ya, tadi setelah mengumpulkan data, terus kalian sajikan dalam bentuk tabel, kemudian sajikan dalam bentuk ini ya, bentuk grafik batang, grafik lingkaran, kemudian grafik garis ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan cobakan untuk penyajian dalam bentuk peta. Yang ini agak ribet sedikit ya, ini silahkan kalian, bentar ya saya share dulu materinya. Jadi karena penyajian diagram itu kan tidak hanya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, tapi juga ada diagram dalam bentuk peta ya, dalam bentuk peta. Jadi ini kita akan visualisasikan peta Sulawesi ya. Ini saya share di kolom chat. Silakan kalian masuk ke sini ya. Nah,
dari kerabatdata.com visualisasi peta solusi dengan R. Oke, ini kita lihat ya. Terus saja. Jadi di sini kita memerlukan library, macam-macam library yang kita perlukan. Nah, jadi silakan rekan-rekan diinstal dulu library-nya ya. Ada kita perlu ggplot2, ggRepel, ggtemps. Nah, bagaimana di RStudio untuk menginstal package? Jadi silakan di sini sebelah kanan, di sebelah kanan ini ya, di RStudio ini sebelah kanan ada package, terus klik install. Ada package, kemudian klik install. Nah, nanti kalian isikan apa yang kalian mau install. Misalnya ggplot2, kalian ketikkan ggplot2 install, atau ggtemps, atau gg apa tadi. Nah, ini kayak gini nih. Kalian misalnya tadi kan perlu ggplot2, ggtemps ya, sama ggRepel ya, ggRepel. Nah, jadi silahkan kalian install tadi 3 package yang perlu kita. Sini tadi ya ggRepel. Nah, ini ggRepel kalian klik kemudian install. Tunggu sampai selesai. Selanjutnya lagi ggtemps. Pilih klik ggtemps install seperti itu ya. Kalau saya sudah saya install. Jadi kalau di R itu kita mau menggunakan package itu kita harus install terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita install, sudah selesai diinstal, baru kita panggil library-nya. Ini jadi sambilan kalian install, saya langsung aja panggil library yang kita butuhkan tadi, yaitu ggRepel, ggtemps tadi ya. Saya sudah proses install, saya sudah selesai. Jadi saya tinggal panggil ggplot2, ggRepel, sama ggtemps. Jadi saya copy aja ini. Jadi kalau di RStudio, library yang kita butuhkan harus diinstal dulu. Kalau udah selesai diinstal, kita panggil library-nya. Ini ya, saya panggil library-nya. Ini tadi saya perlu ggplot2 untuk membuat grafik, kemudian ggRepel untuk pemetaan, ggtemps untuk menambahkan tema. Ini saya panggil ya. Ini saya enter. Kalau kalian belum punya library-nya, jadi tolong di-install dulu ya, kayak tadi package, kemudian install, silakan dipanggil ya. Kalian misalnya ggplot2 belum, jadi install ggplot2, kemudian ggRepel belum, install ggRepel, kemudian ggtemps ya. Ini gunanya untuk peta. Nah, ini saya sudah berhasil memanggil library-nya ya. Jadi kalau kita mau di R itu, kalau kita mau menggunakan library, kita panggil ya, library apa yang kita butuhkan. Gimana? Ada yang sudah selesai menginstal package library-nya? Kalau sudah selesai, panggil ya, panggil library-nya. Library apa gitu. Dan panggil. Oke, sudah banyak yang berhasil install package-nya? Sudah ada? Sudah. Sudah ya, tinggal panggil library-nya. Panggil library ggplot2, ggRepel, sama ggtemps ya. Nah, selanjutnya kalau udah berhasil panggil library-nya, kita mau panggil petanya ya. Kita panggil petanya, di sini membuat peta. Nah, di sini peta, kemudian kita panggil nih ggplot, ini ya function ggplot tambah geopoligon. Ya, geopoligon berarti geometri poligon ya, karena kan petanya dalam bentuk poligon. Datanya Word ya. Kayak ini kita copy aja. Di sini kita mau nampilin peta dunia. Kita copy aja. Oke ya, sudah. Kemudian kita print peta.
Kita tunggu ya, ini agak lama sedikit. Oke, sudah tampil ini ya, peta dunia. Nah, sekarang kita mau fokus di Indonesia aja ya. Gimana Bu, mau fokus ke Indonesia? Nah, kita harus tahu nih posisi long lat Indonesia. Berarti dari kita lihat codingannya. Kita mau ngambil yang Indonesia ya. Oh enggak, langsung Sulawesi di sini. Oke lah. Langsung Sulawesi ya, Sulawesi. Jadi di sini kita mau dari peta dunia ini kita mau ngambil yang Sulawesi aja. Jadi kita harus tahu long latnya. Nah, Sulawesi itu kan di sini ya, di sini berarti sekitar longitude-nya 118 sampai 127. Kemudian bagian latitude-nya dari minus 7,25 minus 7 sampai ke 2,5 ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini Sulawesi, kan tadi kita sudah punya peta nih. Sudah punya peta nih ya. Nah, nih. Kita sudah punya variabel yang namanya peta. Ini petanya. Variabel peta kita sudah punya. Sulawesi sama dengan peta tambah X lim, artinya kita mau ngambil di longitude 118 sampai 107 dan latitude minus 7 sampai 2,5. Nah, ini ya posisinya ya. Nah, oke, jadi kita ambil ini. Oke, kita ambil enter. Kemudian kita print Sulawesi. Nih ya, tadi kan datanya Sulawesi sama dengan peta. Kemudian kita ambil X-lim sampai Y-limnya ya. Kemudian kita print Sulawesi. Kita menampilkan Sulawesi. Nah, ini sudah nampil Sulawesinya. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau visualkan misalnya kita punya data kepadatan penduduk. Jadi di sini datanya kita overlay. Di sini kita lebih memudahkan misalnya posisinya misalnya di Makassar. Kepadatan penduduknya berapa, di Palu berapa, di Manado berapa ya, seperti itu. Ketimbang kalau disajikan dalam bentuk tabel aja gitu. Oke, sampai sini sudah ada yang berhasil menampilkan peta Sulawesi? Ada yang berhasil? Sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan peta Sulawesi. Sekarang rekan-rekan harus mendownload, karena kan kita mau mengoverlay ya, mau mengoverlay data kepadatan penduduk dengan petanya ya. Silakan di sini rekan-rekan download data ini ya, di download data kepadatan penduduk. Data kepadatan penduduk silakan di download ini ya. Download data kepadatan penduduk. Silakan di download. Kalau saya udah ya download. Silakan di download. Nah, kalau sudah di download, kalian lakukan import dataset. Nah, import dataset itu gini, kita mau masukin data ke R-nya ya. Berarti di sini klik import dataset. Karena dataset kita tadi itu bentuknya CSV, jadi di sini kalian from text read tadi. Jadi ini silahkan di browse aja nyimpannya di mana. Kalian simpannya di mana gitu kan, di entah di folder download atau di mana gitu ya. Di browse, kemudian import. Nah, itu aja prosesnya ya. Itu proses kita masukin data ke R. Jadi import dataset tadi. Import dataset karena bentuknya CSV. Jadi from text read ini ya. Kalian browse nyimpannya di mana, kemudian import. Oke, kalau tadi saya sudah proses, saya udah. Nah, ini data yang saya download tadi ini ya, kalau udah selesai, masukin ke R, dia akan kesimpan nih. Nah, ini datanya. Ada ibu kota, ada latitude longitude-nya, kepadatan penduduk. Jadi kita kalau mau mengoverlay data ke peta, dia itu harus punya latitude longitude juga. Kalau enggak, ya gimana dia tahu posisi-posisinya gitu kan ya. Jadi di sini datanya bentuknya gini, Makassar, latitude longitude-nya, kemudian kepadatan penduduknya berapa. Kendari ya, ini berapa, ini datanya yang kita download tadi. Silakan rekan-rekan import dataset ya ke R.
Kalau sudah, oke, kalau udah kita lanjut lagi. Di sini kita mau mengoverlay-nya ya. Mau mengoverlay-nya. Nah, ini ya. Di sini kita panggil ya Sulawesi sama dengan, kan peta Sulawesi kita sudah punya tadi ya. Dengan nama Sulawesi juga. Sulawesi plus geopoint data sama dengan data 1. Nah, jadi kita simpan data kita tadi namanya dengan data 1. Nah, ini. Jadi tadi kan data kita tadi namanya apa sih nih? Sulawesi underscore 1 underscore ya. Oke, jadi biar lebih mudah kita namain data 1 aja. Data 1, kalau di R itu sama dengannya ini ya. Begini ya, sama dengannya. Sulawesi. Nah, ini kita nyimpen ya. Kita mau nyimpen data kita tadi dengan nama data 1, biar lebih mudah. Oke, jadi saya mau nyimpan data kita tadi dalam namanya itu variabelnya namanya data 1. Oke, coba kita lihat. Panggil data 1. Nah, ya ini ya, ini. Ini nilai kita, ini sudah, jadi sudah tersimpan variabelnya namanya data 1. Oke, kemudian kita copy aja di sini, berarti kita menggunakan geopoint, datanya sama dengan data 1 ya, x sama dengan longitude, y latitude. Oke, ini kita copy aja. Tapi kalau udah kita print Sulawesi. Ini tampilannya ya. Nah, ini dia di sini kita menggunakan geopoint, berarti di sini sudah ada titik-titiknya nih. Sudah ada titik-titik wilayah Sulawesinya misalnya di sini, tapi namanya belum ada. Itu baru titik-titiknya ya, geopoint. Nah, kalau kita mau menampilkan namanya juga ya, kita namanya juga, di sini kita panggil lagi geom text revel, berarti menampilkan teksnya ya, teks nama-nama provinsi tadi. Nah, jadi nih data sama dengan data 1, data kita tadi ya. Label sama dengan ibu kota. Nah, jadi tadi data kita itu ada ininya ya. Ada variabel ibu kota. Jadi labelnya itu variabel ibu kota. Nah, kita copy aja biar lebih gampang. Oke. Saya print Sulawesi. Nah, ini udah muncul ya rekan-rekan. Ini di sini peta kita tuh sudah ada ininya, nama-namanya. Karena tadi setelah kita tambahkan di codingannya itu ya, geom text revel itu untuk nampilin label ya. Nah, ini label sama dengan ibu kota. Kalau beda kan yang tadi itu kita tidak menuliskan label ya. Kalau di sini label sama dengan ibu kota. Berarti di sini kita nampilin label ibu kotanya. Oke. Nah, sekarang kita mau nampilin data kepadatan penduduk ya, karena tadi kita sudah memiliki data dengan atribut kepadatan penduduk ya. Nah, jadi di sini kita panggil lagi peta yang sudah kita punya tadi ya, Sulawesi plus geopoint, datanya kan tadi namanya data 1 ya, data 1, kemudian ini adalah x latitude, y latitude, size-nya kepadatan penduduk. Oke, berarti yang titik-titik ini kita size-nya kita ganti dengan kepadatan penduduk. Nah, seperti ini jadinya. Size dari titik-titik posisi provinsi ini kita timpakan dengan
kepadatan penduduk. Karena kita kan punya ini ya, data tadi, kepadatan penduduk. Jadi, size titik-titiknya ini, kita gantikan size-nya itu sama dengan kepadatan penduduk ya. Oke. Color black, color yang untuk titik-titik ini ya, bisa kalian ganti dengan warna lain juga boleh. Jadi kita kopikan ini. Oke, print Sulawesi. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, ini adalah visualisasinya nih. Nih, jadi kita kelihatan ya, yang gede itu yang mana tuh? Kalau Manado kan kecil nih, kepadatan penduduknya, yang banyak tuh yang mana? Makassar ya. Jadi di sini terlihat visualisasi kepadatan penduduk ya. Ini yang gede itu artinya kepadatan penduduknya banyak ya, seperti itu. Itu tadi ya visualisasi. Sampai sini sudah ada yang berhasil menampilkan peta Sulawesi dan kepadatan penduduknya? Sudah ada yang berhasil? Bagaimana? Sudah ada yang berhasil? Ikutin aja ya tutorial yang di situ. Halo, gimana? Ada kendala? Silakan di ini ya, dikasih tahu kendalanya yang bagian mana supaya kita bisa ulangi lagi. Petanya bisa diganti ya, misal kalau kalian bisa dikasihnya Jambi, bisa Sumatera misalnya seperti itu ya. Tinggal cari aja posisi long latnya itu yang di mana Sumatera gitu. Terus cari data di BPS, kepadatan penduduk, kayak gitu, kemudian di overlay. Oke, sampai sini ada yang sudah berhasil? Sudah. Nah, ya, kok Iqbal terus yang lain gimana? Yang lain gimana selain Iqbal? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, jadi ini nanti harapan saya kalau di project kalian nanti ya, misalnya kalian mau melakukan visualisasi terhadap misalnya angka buta huruf tertinggi gitu kan ya. Nah, jadi kalian bisa tampilkan dalam bentuk peta gitu kan dan seperti ini. Jadi tidak hanya disajikan dalam tabel, tapi kita bisa menyajikan visualisasi data itu dalam bentuk peta gitu. Jadi lebih gampang orang membacanya. Nanti di projectnya bisa kalian tampilin bar chart, pie chart ya, grafik garis, terus bentuk peta seperti ini ya, peta seperti ini. Nah, supaya laporannya itu bagus gitu. Jadi kita tidak hanya bisa mengolah data, tapi juga bisa kita sajikan data dalam bentuk yang bermakna ya, yang orang bisa cepat menarik kesimpulannya. Soal seperti ini kan kita bisa lihat, oh ternyata kepadatan penduduk yang paling tinggi itu ada di Makassar gitu kan. Nah, nilainya segini. Kalian bisa ya explore banyak sekali tutorial, banyak sekali ya tutorial visualisasi dengan peta ini. Ya silakan yang belum berhasil dicoba-cobakan ya, dicoba-cobakan. Nah, untuk yang tabel distribusi frekuensi, ini bisa kalian explore. Ini sebenarnya sama aja sih cara manual ya. Ini tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan R. Sama aja sebenarnya, cuman kita ubah aja bahasanya ke bahasa R. Itu seperti ini ya. Kita punya data, misalnya kita punya data 10, 20, 30, 40, 50 ya. Oke, ini kalian copy aja. Oke, ini
Ini kita punya data, kemudian harus kita sort ya. Jadi kalau harus kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, silakan sort A. Kemudian kita cari maksimum dan minimumnya ya. Oke, kita sort, kita urutkan, sort A. Ya, sudah kita urutkan, kemudian kita cari maksimum A, minimum A. Oke ya, sudah kita cari maksimum minimumnya. Selanjutnya kita mau hitung banyak kelasnya. Nah, menghitung kelas, range, dan interval. Nah, jumlah kelasnya itu, ini rumusnya ya, 1 tambah 3,33 kali, ini kalau dia 3, sebenarnya tuh ini ya, pembulatan ya, 3,33 sih harusnya, tapi dia 3,32, 2 kali log 10. Nah, kan dia kan nggak tahu tuh n itu berapa ya. Jadi kalau n itu kan bisa kita cari dengan length A ya. Jadi berapa banyak A, panjangnya A itu berapa. Kita kan punya data A nih. Nah, kita tahu n-nya itu banyaknya itu berapa ya. Jadi dari length A ya, panjangnya A itu berapa. Ini nih kita mau cari jumlah kelas. Ini rumusnya ya, 1 tambah 3,3 kali log n. Kan basisnya 10 dia ya. Nah, ini oke, kita bulatkan. Coba kita lihat hasilnya. Jumlah kelas itu berapa? Nah, jumlah kelasnya itu 3, hasilnya adalah 3,32. Jadi kita harus round ya. Kita bulatkan. Kita bulatkan. Jadi di sini round sama dengan round jumlah kelas. Ini adalah function untuk membulatkan ya. Oke, jadi kita round jadi 3 ya. Jadi sekarang jumlah kelasnya sama dengan 3. Selanjutnya kita cari interval ya. Interval tadi rumusnya adalah range bagi banyak kelas. Jadi sekarang kita tentukan dulu range. Range-nya itu tadi kan nilainya adalah maksimum A dikurangi dengan minimum A ya. Oke, range itu kan nilai tertinggi kurang nilai terendah. Jadi kita tadi sudah cari maksimum dan minimum udah ya. Berarti kita lihat jumlah range-nya ya. Jumlah range berapa? Kalau seandainya dia pecahan berarti berarti 40 ya. Ya, enggak apa-apa, kita round aja. Kita round aja, kita bulatkan aja. Oke, 40 udah ya. Kemudian kita cari intervalnya ya. Interval itu rumusnya tadi jumlah range dibagi dengan banyaknya kelas ya. Oke, berapa nih intervalnya? Kita lihat. Intervalnya, karena dia berkoma, jadi kita roundkan ya. Kita round, kita bulatkan intervalnya. Ini codingannya ada ya, sudah saya share di LMS. Oke, sekarang kita dapatkan jumlah kelasnya 3, kemudian intervalnya 12. Oke, selanjutnya kita mau cari frekuensi. Kalau tadi kan kita cari frekuensinya itu manual ya. Oke, sekarang kita mau cari frekuensi. Ini rumusnya ya, silahkan kalian copy. Di sini hitung frekuensi sama dengan function x, y, z. Oke, pertama kita set dulu B-nya sama dengan 0, kemudian kita looping. For I sama dengan 1 sampai length, sampai banyaknya berapa terakhir gitu kan ya panjangnya. Sampai dari I sampai terakhir banyaknya data. Lakukan jika XI itu besar sama dengan Y dan XI itu kecil sama dengan Z ya, maka kita lakukan, kita counter. Kalau dia nemu berarti kita tambah gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah function untuk kita ini ya, mencari frekuensi.
Ini saya copy aja biar lebih cepat nih maksudnya. Oh, ada error deh. Unexpected for. Oh, kayaknya ada yang oh iya nih, salah ya. Sorry. Bentar. Oke. Oke, kayaknya ada yang function belum ditutup ya sini. Frekuensi sini. Saya ulangin kembali. Hitung frekuensi sama dengan function ini ya. Oke, ini saya sama dengan 0. Kita set B-nya sama dengan 0. Kemudian kita looping for I sama dengan for I dari 1 sampai ke panjangnya length A ya, jadi sampai banyaknya A. Oke, kemudian kita lakukan ini jika XI ya besar sama dengan Y dan XI kecil sama dengan Z, maka kita lakukan counter ya. Jadi misalnya tadi kan dia B sama dengan 0, kalau dia nemu 1 gitu kan, 1 nemu 1, jadi di counter, jadi frekuensi 1 itu tambah jadi 1 gitu. Ini ya, kita counter yang ini. B sama dengan B plus 1. Sorry, layarnya belum berubah ya. Ini ya. Awalnya B-nya 0. Kalau ketemu, berarti kalau dia ketemu itu, berarti kita counter. Jadi B-nya tambah 1 gitu. Oke, kita tutup kurung. 1, 2. Kita print B. Oke, kita tutup kurung. Oke ya. Sudah kita selesai hitung frekuensi. Kemudian kita mau nampilin nilai frekuensinya ya, melakukan perhitungan data frekuensi. Nah, ini hitung frekuensi A1022. Tadi kan kita udah dapatkan kelasnya ada 3, kemudian masing-masing itu intervalnya 12. Kita lihat nilai batas terendahnya itu siapa sih, nilai batas terendahnya itu 10, berarti 10. Kalau rentangnya 12 berarti 10 sampai 22, habis itu 23, 34, 35, 50 ya, seperti itu. Nah, ini kita hitung frekuensi Oke, habis itu berapa nih? 23 sampai 35. Plus 1 ya. Kemudian kita hitung lagi dari 36 sampai berapa nih? 48 ya. Oke, nah ini ya.
Frekuensinya 211. Oh, 35 sampai 50 ya. Oh iya, karena nilainya ada 50. Nah, jadi tadi kalau seandainya rentangnya itu meskipun dia sudah 12 rentangnya, tapi nilainya itu tadi kan terakhirnya 50 ya. Itu nggak apa-apa kita tambahin kalau yang terakhir. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah menghitung ya frekuensinya tadi berapa, udah. Oke, selanjutnya kita menginput data perhitungan ke dalam tabel frekuensi. Nah, caranya adalah ini ya, tabel sama dengan edit data frame. Karena kita sini mau bikin tabel. Kita mau bikin tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, data seperti ini tabelnya. Nah, ini kita kasih nama interval. Bentar. Yang ini kita kasih namanya itu adalah frekuensi. Frekuensi. Oke, ya tadi intervalnya dari 10 sampai 22, frekuensinya ada 2. Kemudian di sini 23 sampai 35, frekuensinya ada 1. Kemudian di sini 36 sampai 50 ada 2. Oke ya, ini sudah kita bikin. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Kalau udah kita bikin seperti ini ya. Kalau udah, kita balik lagi ke konsolnya. Sekarang prosesnya adalah mencetak tabel distribusi frekuensi ya. Nah, tinggal kita panggil aja tabel gitu. Tabel. Kan tadi sudah kita isi ya, tadi di sini. Ini tadi sudah kita isi ya. Sudah kita isi. Tinggal kita bisa kita close. Tinggal kita panggil aja tabel. Nih, kita panggil tabel. Nah, ini udah ya, udah muncul nilainya di sini, interval, kemudian di sini frekuensinya. Ini cara kita bikin distribusi frekuensi kalau dengan menggunakan R ya. Sama aja sih sebenarnya proses dengan manual tadi, cuman ini kita dibantu aja ngitungnya. Tetap kita harus coding misalnya, cari maksimum, minimum, kemudian interval ya, jumlah kelas, itu masih manual juga. Cuma kita dibantu ngitungnya aja ya, seperti itu. Ya, ini rekan-rekan tadi cara itu. Nanti untuk proyeknya bebas ya, kalian mau menghitung distribusi frekuensi secara manual atau menggunakan RStudio. Oke, nah kita mau bikin diagram batang ya untuk ini. Untuk hasil distribusi frekuensi kita mau bikin diagram batangnya. Kita lihat lagi codingan yang diagram batang tadi. Ya, kita namain aja yang H sama M ya. Kita sudah punya data ini ya, interval sama frekuensi. Nah, sekarang saya mau ambil datanya. H sama dengan
ini tabel H sama dengan tabel dolar interval. Artinya di sini H ini saya mau isikan H ini nilainya itu adalah nilai dari tabel yaitu interval ini ya. Tabel dolar interval. Artinya nilai tabel yang interval ini mau saya simpan ke variabel yang namanya H ya. Oke, kebalik ya, sorry. Interval itu untuk yang bawah ya, sebuah X berarti M. Oke. Enter. Oke, coba kita lihat nilai M kita sekarang. M nilainya adalah ini ya. Oke, tentang ini. Sekarang saya mau ambil nilai H, yaitu nilai tabel dolar frekuensi. Nah, jadi nilai yang frekuensi ini saya akan simpan ke H ya. Oke, H. Oke, kemudian kita panggil function untuk bar chart-nya. Ini ya, bar plot. Nih, bar plot H itu adalah untuk yang sumbu Y-nya tadi ya, frekuensi. Name argumennya itu adalah yang untuk sumbu X tadi. M itu ya interval ini ya untuk sumbu X-nya. Xlab-nya saya kasih judul apa ya? Interval aja deh. Interval. Y-lab-nya itu adalah frekuensi. Oke, kita kasih warna yang apa deh, warna biru aja. Main-nya judulnya saya kasih judul misalnya nilai mahasiswa. Nah, udah ya. Enter. Nah, seperti ini jadinya ini ya. Ini rentang intervalnya, ini frekuensinya. Misalnya 10 sampai 22 ada frekuensinya 2. 23 sampai 35 ada frekuensinya 1. 36 sampai 50 nilai mahasiswa frekuensinya 2. Seperti ini. Nah, jadi dari kalian bikin tabel distribusi frekuensi, langsung bisa bikin diagram batangnya ini ya. Jadi biar nggak ngetik ulang, ini saya ambil nilainya ya. Yang M itu tabel dolar intervalnya, saya di sini ngambil nilai dari tabel untuk yang atribut interval. H, saya ambil nilai dari tabel untuk atribut frekuensi. Itu kemudian saya tinggal panggil bar plotnya ya, di sini bar plotnya. H itu untuk ini ya, sumbu Y. Names.argm itu names.arg sama dengan M. M ini tadi ya untuk yang sumbu vektor untuk sumbu S. Xlab, Ylab ini adalah penamaan ya, label untuk sumbu Y sama dengan sumbu X-nya. Kemudian ini untuk warna ya. Main ini adalah judul. Silakan kalian di-explore ya. Nanti laporannya seperti ini, ada distribusi frekuensi, kemudian kalian bikin grafik batang. Sampai sini sudah masih bisa diikuti? Saya sudah bisa menampilkan grafik batang yang ini? Ngambil dari distribusi frekuensi, udah bisa? Bisa, Bu. Oke. Bagi yang ketinggalan, mungkin teman-temannya bisa di save ini ya, codingannya mungkin bisa saling di-share. Kalau saya ini kan berantakan tulisannya, jadi silakan kalian copy ya, itu kemudian kalian saling share dan untuk teman-temannya supaya bisa diulang ya, bisa diulang lagi latihannya seperti itu. Nah, itu tadi materi kita mengenai penyajian data menggunakan
RStudio ya, kemudian kita membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi harapan saya di project-nya ya kalian bisa menerapkan membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian menyajikan data dalam bentuk bar chart, pie chart ya, line dan peta ya, peta. Jadi silakan dilatih kembali supaya lebih terbiasa menggunakan RStudio ya. Oke, waktunya harusnya sih 12.30 ya, nggak apa ya, saya cepetin lagi karena saya ada kuliah lagi jam 1 ya, jadi maraton dari pagi sampai sore dengan materi yang sama gitu kan ya. Nah, jadi kalau ada kelas yang bisa ngikutin cepat ya cepat gitu kan, saya tadi ada kelas yang agak lama ya ngikutin juga lama ya. Ini saya record kuliahnya, nanti saya share recordnya di LMS supaya kalian bisa diulang-ulang kembali ya materinya. Di hari ini kita bahas mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi serta implementasinya dengan menggunakan software R. Jadi saya untuk mata kuliah saya lebih cenderung menggunakan software R ya karena lebih mudah dan dia open source ya, jadi tidak ada crack-crackan gitu. Jadi dan package-nya banyak bagus-bagus. Jadi silakan kalian explore sendiri package-package-nya karena package-nya banyak sekali package-nya ya. Oke, kalau silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah ini. Insya Allah minggu depan kita berjumpa dengan materinya itu adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyimpangan data ya. Ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.